Nama saya Desi Syanipa dari Fakultas Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas HKBP Novensen Medan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Sastra Indonesia Angkatan 2000-an yang akan menambah wawasan belajar kamu nih. Topik yang kita bahas kali ini ialah pertama, sejarah sastra Indonesia angkatan 2000-an. Kedua, siapa saja pencetus atau pelopor sastra Indonesia angkatan 2000-an ini. Ketiga, siapa saja tokoh-tokoh sastrawan yang terdapat pada sastra Indonesia angkatan 2000-an ini. Keempat, apa saja jenis-jenis sastra yang berkembang pada angkatan 2000-an ini. Kelima, apa saja ciri-ciri dan karakteristik yang terdapat pada sastra Indonesia angkatan 2000-an ini? Yuk, mari kita bahas! Topik pertama ialah sejarah sastra Indonesia angkatan 2000. Pada reformasi di Indonesia ditandai dengan jatuhnya rezim Soeharto. Secara tidak langsung dengan lengsernya Soeharto dari masa jabatannya, maka berakhir pula sebuah tirani yang selama ini menjadi belenggu yang terikat-lekat di kaki setiap rakyat Indonesia. Reformasi ini diharapkan dapat memfasilitasi dalam memperoleh kebebasan yang selama ini mereka harapkan. Jadi, lahirnya reformasi ini menandakan kebebasan bagi sastrawan yang selama ini terkungkung di dalam lembah kelam. Reformasi ini merupakan momok yang selalu mereka idam-idamkan, akan tetapi malah membuat mereka semakin radikal. Namun setelah wacana tentang lahirnya angkatan reformasi ini muncul, namun tidak bisa dikukuhkan. Karena apa? Karena tidak memiliki juru bicara. Seorang sastrawan yang bernama Koril Layun Rampan pada tahun 2002 melempar wacana tentang angkatan 2000-an. Sastra Indonesia angkatan 2000 ini disebut juga dengan sastra mutakhir pada dekade 90-an dan angkatan 2000. Dan pada angkatan 2000 ini banyak pengarang wanita yang muncul pada angkatan 2000-an ini. Topik yang kedua ialah pencetus atau pelopor sastra Indonesia angkatan 2000. Setelah sudah saya jelaskan tadi tentang sejarah sastra Indonesia angkatan 2000 ini, maka lahirlah wacana tentang angkatan 2000 ini yang dikukuhkan oleh sastrawan yang bernama Koril Layun Rampan dengan buku karangannya setebal 782 halaman. Dan bukunya ini berjudul Leksiko Susastra Indonesia yang diterbitkan oleh PT Gramedia Widarsana Indonesia, Jakarta pada tahun 2002. Dan di dalam bukunya ini ada 100 lebih penyiar, cerpenis, novelis, dan kritikus yang dimasukkan oleh Koril Layun Rampan ini pada angkatan 2000 ini. Topik ketiga ialah tokoh-tokoh sastrawan angkatan 2000-an. Sastrawan yang pertama yang bernama Afrizal Malna. Afrizal Malna, seorang penyair kelahiran Jakarta pada tanggal 7 Juni tahun 1957. Afrizal Malna ini menulis kumpulan sajak, Abad yang Berlari, dan cukup populer menulis esai sastra, teater, dan kesenian seumumnya di media-media bergengsi. Dan Afrizal Malna ini juga menulis prosa dan antropologi puisi. Kemudian ia menulis naskah drama yang bernama Migrasi dari Ruang Tamu. Kemudian Afrizal Malna ini meraih Republika Awards pada tahun 1994. Kemudian banyak kumpulan-kumpulan sajak yang diterbitkan Afrizal Malna. Yang pertama, mitos-mitos kecemasan. Yang kedua, yang berdiam dalam mikrofon. Yang ketiga, arsitektur hujan. Dan banyak sekali kumpulan-kumpulan sajak yang terbit di dalam karya Afrizal Malna. Tokoh kedua, sastrawan wanita yang bernama Ayu Utami. Ayu Utami lahir di Bogor pada tanggal 21 November tahun 1968. Ayu Utami tamatan jurusan sastra Rusia, Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Ayu Utami terkenal dengan novelnya yang berjudul Saman. Dan pada novelnya ini, Ayu Utami menjadi pemenang pertama di sayembara mengarang roman Dewan
Kesenian Jakarta pada tahun 1998. Dan Ayu Utami ini selain Saman, novelnya banyak juga novel-novel yang diterbitkan ataupun yang diciptakan dia pada tahun 2000-an ini. Yang pertama, Laru, yang kedua, Bilangan Fu, dan yang ketiga, Cerita Cinta Enrico. Dan banyak-banyak lagi novel-novel yang diterbitkan oleh sastrawan Ayu Utami ini. Sastrawan yang ketiga yang bernama Seno Gumira. Seno Gumira lahir di Boston, Amerika Serikat pada tanggal 19 Juni tahun 1958. Seno Gumira ini sebagai seorang cerpenis dengan sejumlah penghargaan. Dan Seno Gumira ini salah satu cerpennya yang berjudul Pelajaran Mengarang terpilih sebagai cerpen yang terbaik Kompas pada tahun 1993. Dan Seno Gumira ini menciptakan buku-buku karangan yang diterbitkannya, diantaranya pertama, Manusia Kamar, kedua, Saksi Mata, ketiga, Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi. Dan banyak buku-buku karangan yang diciptakan Seno Gumira ini. Kita masuk ke topik yang keempat, jenis-jenis sastra yang berkembang di angkatan 2000-an ini. Yang pertama, sastrawangi. Sastrawangi adalah sebutan yang diberikan untuk karya sastra Indonesia. Perempuan yang bernama Ayu Utami pada tahun 1998 dengan novelnya Saman. Hal ini yang mendasar munculnya sastrawangi ini adalah mengandung tema seks yang para penulisnya menjadikan sastra ini menjadi sastra ideologi dan cara pandangnya merupakan karya yang dikategorikan melihat istilah ini sebagai sastra dalam bentuk ejakan. Alasan mereka memberikan istilah ini adalah pemberian hanya berdasarkan penampilan fisik saja. Kemudian, sastra cyber. Sastra cyber merupakan suatu revolusi yang menjadikan revolusi ini menjadi media kedua setelah penemuan mesin cetak dan ketiga setelah kehadiran televisi. Lalu, sebelum munculnya sastra cyber ini, dunia sastra Indonesia sendiri telah menjadi beberapa keikhlasan yang terkait dengan keberadaan teknologi dan media. Sastra ini memiliki ciri khas yang terkait, diantaranya yaitu ada memiliki majalah, sastra koran, dan sebagainya. Kemudian, sastrawangi ini ialah sebagai media yang kedua yang diciptakan oleh sastrawan angkatan 2000-an ini. Kita masuk ke topik yang kelima, ciri-ciri sastrawan angkatan 2000-an. Menurut sastrawan yang bernama Kornelia Rampan, sastrawan ini aktif terus berkarya hingga sampai ke angkatan 2000-an ini memiliki ciri khas ataupun ciri-ciri tersendiri sebagai berikut. Pertama, pilihan kata diambil dari bahasa sehari-hari yang disebut dengan bahasa kerakyatjelataan. Kedua, mengandung revolusi tipografi atau tata wajah yang bebas aturan dan cenderung ke dalam puisi konkret. Ketiga, penggunaan estetika baru yang disebut dengan gaya bahasa yang berupa penelitian tokoh manusia sebagai aku lirik dengan berbagai-bagai. Keempat, penciptaan interaksi, massa, dan hal-hal yang bersifat individual. Dan
Yang kelima, komposisi dibangun dalam peraturan, benda-benda, peristiwa, pernyataan, dan masih banyak lagi. Nah, teman-teman sudah mengerti kan tentang materi pembahasan sastra Indonesia angkatan 2000-an ini?